sangat mungkin minimal jadi sotapana kehidupan sekarang juga. Berarti komporin nih ya. Sangat mungkin karena bahkan seorang menjadi arahat pun kehidupan ini mungkin. Nothing is impossible. Sekali lagi, nggak ada yang nggak mungkin. Nah, karena Anda harus yakin sama Dhamma itu sendiri. Buddha mengatakan dalam Mahaparinibbana Sutta ya bahwa selama biku menjalankan Dhamma dan Winaya dengan baik, maka dunia tidak akan kekurangan arahat. Nah, konteksnya saat itu Buddha bicara dengan biku. Ya. Nah, di sini artinya ketika ada seseorang yang berlatih dengan baik, yang menjalankan sila dan praktek meditasi kalau umat awam, terbuka peluangnya untuk menjadi arahat. Gitu. Nah, dibilang karena dunia tidak akan kekurangan arahat. Ya. Terus dan bagaimana untuk mencapai arahat? Memang perlu petunjuk dan sekarang petunjuk itu masih ada. Karena damanya masih ada dan masih bisa dijelaskan dengan baik jalannya. Itulah jalan pemurnian. Visuddhimagga. Ya. Dan itu sorry. Dan itu masih dijelaskan dengan baik. Sangat bisa gitu. Ya. Contohnya dari Dhamma itu sendiri. Ya. Nah, misalnya latihan Anapanasati. Berarti jadi flashback ya. Pernah cerita juga ini. Dulu mungkin juga Anda sebelum ada pertemuan atau ikut retret meditasi atau ada sesi tanya jawab seperti ini gitu. Rasanya kalau dengar jana itu kayaknya di awang-awang sekali. Nggak mungkin kayaknya nih nyampe jana gitu kan. Ya nggak, rasanya jauh sekali nih. Jana aja jauh, apalagi sotapana, apalagi arahat. Waduh, nggak deh, kayaknya 2-3 kehidupan lagi deh. Kayaknya ya, waduh, di Suta sih enak aja dengar ceramah, langsung sotapana, langsung arahati, yaitu zaman Buddha. Saya udah sekali satu suta, saya udah ribuan kali baca suta, nggak nyampe ini kan. Nah akhirnya berkecil hati. Nah, tapi setelah ikut retret, mendengar pengalaman yogi yang lain, lihat sesi interview ya seperti pertemuan ini, Anda mendengar sendiri pengalaman-pengalaman meditator. Oh, begitu misalnya mengamati napas dengan baik, artinya dia bisa menjaga kualitas konsentrasinya dengan baik, muncul loh cahaya, muncul nimitta, ya kan? Ada pencapaiannya saat itu. Nah, itu kan pembuktian dari teori, karena Buddha juga mengajarkan ada nimitta, parikama nimitta, ugaha nimitta, dan patibagga nimitta dalam teks ya. Itu adalah bentuk pembuktian ya, pembuktian dari Dhamma itu sendiri. Oh, ternyata bisa ya, ada. Nah, akhirnya dari sana terus dilanjutkan lagi semakin kuat. Akhirnya dengan mengamati patibagga nimitta, seseorang bisa mencapai jana. Oh, ternyata jana bisa dijelaskan ya. Prosesnya seperti ini dan ada juga loh yang mencapai. Atau ada meditator yang cerita, saya sudah latihan di jana pertama sekian jam, di jana kedua sekian jam, jana ketiga sekian jam. Nah, oh ada ya, mendengar sendiri gitu. Akhirnya, oh iya, ternyata jana bisa dicapai. Dan ngerti bahwa untuk bisa mencapai jana, tidak dengan nafas, tapi dengan patibagga nimitta yang dihasilkan oleh konsentrasi pada nafas. Makanya dibilang
Anapana Patibaga Nimitta, itu yang membuat seseorang mencapai jana. Oh, seperti itu ya prosesnya ya. Oh, prosesnya bisa dijelaskan dan ada yang misalnya merealisasinya. Itu pembuktian. Ya. Dan objek-objek meditasi yang lain juga dengan cara yang sama, dengan proses-proses istilahnya yang berbeda gitu ya. Tapi tahapannya akan sama. Itu dalam samatha. Ya, lalu ini berusaha dengan jana. Artinya anapanasati sampai dengan jana keempat. Lalu ada juga kasina sampai dengan jana ke-8. Ya, itu juga bisa dijelaskan sekarang gitu. Masih ada penjelasannya bagaimana. Misalnya latihan dari 10 kasina, ambil kasina putih sampai dengan jana keempat. Ya, misalnya berarti rupa jana. Lalu bagaimana ke arupa jana? Nah, misalnya menjelaskan rupa jana sampai masuk jana ke-5, jana ke-6, jana ke-7, jana ke-8. Akasan nanca yatana. Ya, itu ambil sebagai kasina putih sebagai dasarnya gitu untuk masuk ke jana kelima dengan mengamati ruang tanpa batas. Ya kan? Lalu berikutnya itu kan akasanancaayatana. Lalu berikutnya jana ke-6. Ya kan? Lalu berikutnya jana ke-7, jana ke-8. Nah, ternyata bisa dijelaskan hanya pikiran tanpa batas yang jana ke-7. Ya, boundless consciousness. Ya kan? Itu bisa dijelaskan juga. Yang ke-8 juga bisa, oh ternyata Atta Samapati atau 8 pencapaian bisa juga ya. Ada ya. Nah, dari masing-masing kasina bisa, dan misalnya diajari Buddha mengajarkan 10 kasina dan bisa ada pencapaian-pencapaian itu. Ada proses-proses itu dan ada teori-teori itu. Jadi dari teori ada prosesnya dan ada pencapaiannya gitu. Dan mungkin ya Anda akan mendengarnya. Ya, kalau Anda misalnya dalam lingkup para meditator ya. Ya, Anda akan mendengar proses itu dari pengalaman meditator yang lain misalnya. Atau suatu saat nanti mungkin juga Anda membuktikannya. Salah satu dari orang yang membuktikan proses tersebut, tahapan-tahapan tersebut. Oh, bisa ya. Oh, berarti 8 Atta Samapati yang di sutta dijelaskan bisa ya. Nanti Anda akan bisa membedakan jana keempat dengan jana kelima, keenam, ketujuh, ke-8, bagaimana bedanya. Akhirnya Anda merasakan jana 1, 2, 3, 4 seperti rupa jana begini. Oh, arupa jana seperti ini. Beda power. Lalu 10 kasina bisa dilalui lalu mencapai Atta Samapati. Lalu begitu berikutnya sudah beres, artinya penjelasan tentang Vipassana yang tadi Bante jelaskan, singgung sedikit. Bagaimana berwipasana itu sendiri? Vipassana mengambil objek adalah paramata dhamma, nama dan rupa. Ya, nama dan rupa. Nah, nama rupa itu sendiri bagaimana? Nama itu sendiri bagaimana? Ini di breakdown. Ada subjek meditasi rupa kamatana. Nah, rupa kamatana ini meditator harus bisa melihat, merealisasi sendiri, ya, mengalami sendiri, mengetahui sendiri, mengerti sendiri 28 jenis rupa. Nah, 28 jenis rupa dengan berbagai cara. Prosesnya ada. Gitu kan. Misalnya kamaja rupa bagaimana? Kamaja rupa itu rupa yang dihasilkan oleh kama. Cita jarupa, rupa yang dihasilkan oleh cita. Utu jarupa, rupa yang dihasilkan oleh temperatur. Ahara jarupa, rupa yang dihasilkan oleh makanan, sari nutrisi. Itu bagaimana prosesnya dan bagaimana jenis-jenisnya, bagaimana komposisinya. Anda harus mengetahui itu semua. Itu di bagian dalam rupa kamat. Bagaimana mereka saling berproduksi,
satu dengan yang lainnya. Bagaimana mereka saling mensupport satu dengan yang lainnya. Dan bagaimana mereka bisa istilahnya habis masanya. Nah, karakteristiknya Anda harus mengerti. Ciri, fungsi, manifestasi, dan sebab terdekatnya juga Anda harus pahami itu semua. Dan Anda melihat. Untuk itu Anda perlu konsentrasi, disupport oleh konsentrasi untuk mengetahui itu semua. Yang tadi Bante cerita tentang suara. Nah, suara itu ternyata benturan dari unsur tanah. Benturan dari unsur tanah yang ada di dalam kalapa itu sendiri. Artinya menghasilkan suara. Begitupun cahaya yang tadi dijelaskan, cahaya kebijaksanaan. Cahaya kebijaksanaan itu muncul, tercipta karena perpaduan atau kombinasi atau proses yang saling berkesinambungan antara satu kalapa dengan kalapa yang lain. Karena dalam satu kalapa ada unsur warna dan unsur cahaya. Ya kan, kalau Anda belajar Abhidhamma, Anda akan mengerti ini. Dalam satu kalapa yang berjumlah 8, ya, itu ada unsur patawi, apo, tejo, wayo. Tejo, api. Ya kan? Patawi, apo, tejo. Ini unsur api. Wayo. Lalu warna, ganda, rasa, oja. Warna ini warna. Dalam satu kalapa ada 2 unsur yang bisa membuat kalapa itu terang. Dan kalapa itu enggak cuma 1. Miliaran momen muncul, dia berbarengan luar biasa. Ya, kalau kamanya superior, dia pun akan jadi superior dan akan menghasilkan banyak. Kalau Anda makan makanan enak, ciapo, itu juga akan menghasilkan ahara rupa yang banyak dan superior, powerful. Nah, makanya perlu makan enak biar sehat. Ya, kalau pikiran Anda happy, pikiran Anda positif, itu juga akan menghasilkan cita rupa yang superior. Ya, pikiran yang tenang, terkonsentrasi itu juga menghasilkan cita rupa yang superior dan banyak. Anda akan melihat itu. Nah, Anda akan mengerti, oh, kalau lagi mumet, lagi stres, ya cita rupa Anda juga inferior gitu. Makanya kusam. Ya kan, pemikirannya kusut, mukanya itu enggak cerah. Nah, itu karena cita rupanya inferior, gelap jadinya. Nah, proses-proses itu harus Anda ketahui. Gitu. Akhirnya mengerti prosesnya. Oh, ternyata seperti ini. Lalu begitu juga bagian nama. Namanya ya. Nama itu batin. Yang tadi Bante cerita, cita dan cetastikanya berapa. Lalu prosesnya bagaimana, cita witinya bagaimana. Nah, itu semua kombinasi antara nama dan rupa, akhirnya Anda mengerti bahwa nggak ada satu komposisi yang tunggal. Semua adalah satu proses yang saling berkesinambungan. Nggak ada yang dominan di sini. Dan dari proses yang dominan, nggak ada yang dominan ini, yang satu dengan yang lain saling membutuhkan, satu dengan yang lain saling mengkondisikan, ternyata itu pun juga muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap. Nggak kekal juga. Udah tidak ada yang bisa berdiri sendiri, prosesnya pun berubah. Pemahaman Anda akan, oh ternyata memang nggak ada diri. Kalau nggak ada diri berarti nggak ada rohnya dong. Mengerti akhirnya konsep anatta, ya, tanpa diri, tanpa kekayanya nggak ada satu yang tunggal. Nah, dengan begitu keyakinan Anda makin mantap. Makanya dengan pemahaman itu, Sakaya Ditti Anda terus hancur, mulai bergoyang, karena Sakaya Ditti menganggap ini saya, itu dia, itu ada jiwa yang kekal. Begitu Anda melihat itu semua dengan apa adanya, dengan kemampuan pikiran Anda, mana yang dibilang saya? Badan ini ternyata cuma kalapa aja. Internal, eksternal
juga sama kalapa aja. Dia juga muncul lenyap saja. Anicca selalu berubah. Karena berubah tidak memuaskan. Karena tidak memuaskan, nggak ada intinya. Jadi yang mana yang saya? Itu dia si A. Yang mana yang A? Wah, berarti ini nggak ada yang bisa dipegang. Itu secara materi. Secara pikiran juga sama. Wow, ternyata selama ini saya memegang pandangan yang salah terhadap, nah itulah kemelekatan terhadap pandangan akhirnya bisa terurai. Ternyata melekat terhadap pandangan itu, oh ternyata itu adalah loba diti. Menganggap ada sesuatu, loba diti. Oh saya yang paling hebat, oh itu loba mana ternyata. Saya yang paling berkuasa, oh itu loba mana. Unsur loba dengan kesombongan. Atau menganggap semoga saya umur panjang, semoga saya mau begini, oh semoga saya, oh ternyata itu loba diti. Yang memegang pandangan salah terhadap diri, sakaya diti. Ada eksistensi, ternyata ini nggak ada semua. Akhirnya Anda ngerti proses itu. Sakaya diti Anda bergoyang. Karena Anda membuktikan proses-proses itu sendiri, keraguan Anda terhadap Dhamma makin kuat. Keraguan Anda terhadap Dhamma makin goyang juga. Sada Anda makin kuat. Karena Anda membuktikan. Ya kan? Sakaya diti udah bergoyang. Terus wicikicca Anda bergoyang. Akhirnya Anda ngerti bahwa untuk bisa mencapai ini cuma praktek Dhamma, enggak praktek yang lain. Akhirnya Anda meninggalkan sila bata paramasa. Hanya praktek Dhamma dengan benar. Praktek Dhammanya apa? Sila samadipanya. Saya meyakini ini, tidak yang lain, tidak praktek-praktek yang lain yang dijanjikan lah atau bagaimana, tidak. Hanya praktek Dhamma yang akan menuju pembebasan saya. Anda makin mantap. Tiga ini makin, misalnya Anda tidak berpaling terhadap Dhamma. Ajaran-ajaran yang lain tidak, karena Anda sudah membuktikan semua. Semua bergoyang nih. Sakaya diti, wicikicca, sila bata paramasa bergoyang. Ditambah kematangan parami Anda, ditambah kematangan kebijaksanaan Anda dan didukung oleh parami, Maggapala akan Anda tembus. Anda jadi Sotapanna. Kira-kira seperti itu ya. Gampang sekali Bante ngomongnya ya. Kira-kira prosesnya begitu. Nah ini kan Sotapanna bagaimana? Bisa dijelaskan enggak? Bisa kan? Ini penjelasannya. Kurang lebih lah secara ini. Bante hanya secara general saja. Tapi prosesnya itu. Mungkin nggak jadi arahat. Apa dijelaskan lagi bagaimana proses jadi arahat? Ayo. Ya kan? Jadi minimal Sotapanna sangat mungkin. Apalagi juga arahat. Sangat mungkin. Masih prosesnya ada. Penjelasannya ada. Nah, tinggal Anda yang membuktikan. Makanya, saya sebagai Buddhis, Bante ngomporin nih, harus punya keyakinan. Bisa jadi Sotapanna. Saat ini juga. Tinggal Anda mau atau tidak, itu saja. Tinggal Anda bisa konsisten atau tidak, itu saja. Ya. Kayaknya jangan cuma ngomong doang, no action talk only, NATO. No. Anda harus sinkron. Caranya sesuaikan dengan ini Anda, tujuan Anda tetapkan. Oke, ya. Tapi bagaimana Anda mengarahkan diri Anda menuju ke tujuan itu terus saja. Jangan ragu, jangan takut, jangan ada harapan. Jalankan saja terus, pasti bisa. Masalah parami, jangan bicara masalah parami. Saya nggak punya parami, Bante. Jangan seperti itu. Kita semua jadi manusia, kenal Dhamma dan bisa praktek Dhamma, itu paraminya udah besar sekali. Dan kita mudah untuk akses Dhamma sekarang, dan praktek Dhammanya mudah sekarang ini. Itu bentuk parami yang sangat besar.
Ya, tinggal mematangkan saja kebijaksanaan Anda. Ya, untuk mematangkan parami yang lain untuk mendukung, membuat parami yang lain mendukung. Nah, gitu ya. Semoga Anda semua jadi semangat ya. Terus saya bisa jadi sotokan. Tapi jangan ngoyo. Ya, realistis. Bisa. Ya, kira-kira seperti itu. Oke?